120 hari di rahim ibu dulu sudah ditetapkan, di antaranya ajal kita. Jadi kita setiap hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kematian itu pasti, dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali cuma satu, waktunya tiba. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Membuat engkau semakin ridho kepada kami. Jadikan sisa umur kami penuh keberkahan. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Lindungi kami dari su'ul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mendengar pesawat jatuh. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Semoga yang wafat, kaum muslimin yang wafat, diampuni seluruh dosanya, dijadikan wafatnya husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, alam barzahnya, dan dikumpulkan dengan keluarganya di sorga kelak. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh Allah diberikan limpahan kesabaran, pahala, hikmah, dan dijadikan ketaatan, digantikan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi kita umat manusia, umat Islam khususnya, semoga kejadian ini bisa membawa hikmah yang menggugah dan mengubah kita jadi semakin baik. Pesawat jatuh itu musibah, tapi ada musibah yang lebih besar ketika kita tahu pesawat jatuh, yaitu kita tidak ingat kepada Allah yang menakdirkan musibah ini terjadi. Tsunami itu musibah, gempa itu musibah, tapi musibah yang besar adalah kalau kita yang mendengar, mengetahuinya, tidak ingat kepada Allah. Karena boleh jadi yang ditimpa musibah di sana ingat kepada Allah. Boleh jadi ketika pesawat menukik, semuanya sedang mengingat Allah. Dan kita hanya membahas tentang jatuhnya pesawat, jumlah korban. Kita hanya sibuk membahas kasihan kepada orang, tapi tidak membahas tentang Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha menghidupkan, maha mematikan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu Al-Hasyr, asma Allah. Sedangkan di dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa kecuali Allah yang menciptakan dan Allah yang menghidupkan.
Allah juga yang mengurus semuanya. Dan Allah juga mematikan pada waktunya. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Surat Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu ada 3 rahasianya. 1, Allah tetapkan waktu 120 hari di rahim ibu dulu sudah ditetapkan, di antaranya ajal kita. Jadi kita setiap hari semakin dekat dengan saat kematian kita. Tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kematian itu pasti. Dan tidak ada yang membuat kita mati kecuali cuma 1, waktunya tiba. Orang tidak bisa mati kecuali karena dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada orang meninggal, tidak ada yang meninggal karena penyakit, tidak ada yang meninggal karena tertabrak, tidak ada yang meninggal karena musibah apapun. Meninggal itu cuma 1, karena sudah waktunya tiba. Surat Ali Imran ayat yang itu ya. Surat Ali Imran ayat tolong 145. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran 145. Jadi tidak ada yang bisa mati kecuali dengan izin Allah pada waktu yang ditentukan. Jelas ini hadirin sekalian? Terus walikulli ummat. Ajalukum. Ya, satu lagi. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Walikulli ummatin ajalun. Setiap umat ada ajalnya. Jika datang saat ajal yang ditetapkan Allah, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan walau sekejap, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Jadi kita mati itu pas waktunya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, Allah kehendaki. Jalannya macam-macam, tapi cuma satu yang menyebabkan kita mati adalah izin Allah. Bagaimana kalau dibunuh? Kita terbunuh. Kalau kita niatnya benar, caranya benar, kita bertemu dengan kematian bisa syahid. Yang membunuh, dia jadi jalan, kita terbunuh, tapi dia dosa karena dia membunuh.
Ada lagi ayatnya deh? Surat Ali Imran ayat 154. Ali Imran Ayat 154. Oh, ini tentang tempat ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihim al qatlu ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu berada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Satu, tadi Allah rahasiakan waktu. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat. Jadi kita akan mendatangi tempat kematian kita. Ali Imran ayat 154. Jadi kalau kita mati di sana, kita akan datang ke sana persis seperti pesawat jatuh itu. Siapa yang bakal meninggal di lautan itu pasti naik pesawat itu. Yang tidak meninggal, tidak ada waktunya meninggal, akan ada alasan tidak masuk ke dalam pesawat. Ada yang terlambat, ada yang rapat, ya kan? Ada yang di-cancel jadi besok. Penyebabnya adalah belum waktunya. Ini penting memahami ini hadirin. Kalau hanya membahas pesawat jatuh, sudah sangat banyak yang membahas siang dan malam. Tapi apakah ini nambah keyakinan akan kematian? Dan yang bakal meninggal di sana akan datang ke sana. Seperti dulu pesawat Sukhoi yang akan meninggal di Gunung Salak, lahirnya di Rusia, naik pesawat baru, tabrak gunung di Gunung Salak. Tidak ada yang membayangkan, tapi sudah tertulis di Lauh Mahfudz akan dicabut nyawa di Gunung Salak. Ke sana tuh ngumpul dengan Yahil lahir di mana-mana, tapi pada waktu dicabut nyawa di Gunung Salak. Jadi kita akan datang ke tempat kematian. Kalau tidak salah, saya pernah membaca sebuah keterangan sebelum bertempur di salah satu peperangan, Rasulullah SAW pernah menunjuk si fulan mati di sini, di sumur, ini musuhnya ya, fulan mati di sumur ini, ditunjukkan. Lalu berkecamuklah perang. Dan ketika itu dilihat benar saja apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Kok Rasul tahu? Kekasih Allah. Mudah bagi Allah memberitahu apa yang dikehendakinya diketahui oleh hambanya. Jangankan kepada Rasul, ittaqi firasatal mu'min. Hati-hati terhadap firasatnya orang beriman. Karena dia melihat binurillah yang zuru binurillah. Dia melihat dengan cahaya Allah. Artinya Allah lah yang menghendaki memberitahu seseorang. Begitu. Dan yang ketiga adalah cara. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Kita tidak tahu ini. Khalid bin Walid bertempur terus menerus. Tidak tuh. Tidak meninggal di medan perang. Jadi Allah memberikan cara sesuka Allah saja. Kalau meninggal di masjid baik atau buruk? Tergantung. Sedang apa dia di masjid? Dia nyuri sound system. Terpleset. Tertimpa sound system. Kalau meninggal di diskotik baik buruk? Dia datang ke sana berdakwah.
Yang penting bagi kita itu cuma satu, yaitu husnul khotimah. Jadi di dunia ini tidak ada sukses. Perkara dapat juara ini, juara itu, bisnis ini, bisnis itu, jadi ini, jadi itu, biasa saja. Sukses dunia itu alat ukurnya akhirnya apa? Husnul khotimah atau tidak? Lanjutkan. Jadi sekali lagi, diri kita ini adalah milik Allah sepenuhnya. Kita tidak bisa mati kecuali dengan izin Allah. Bunuh diri juga kalau tidak dikehendaki mati pasti gagal. Siapa yang nyabut nyawanya? Sedang kita baru bisa mati kalau dicabut nyawa. Nyabut sendiri tidak bisa. Minum titik-titik, tidak boleh nyebut merek hadirin. Minum obat serangga, kalau belum waktunya mati yakin muntah dia, kelenger aja. Tidur di rel kereta api, kereta lewat, segitu besi semua tetap aja utuh, karena salah relnya. Dia berbaring di sini, keren. Dia salah lihat, sengaja oleh Allah dibuat salah lihat supaya tidak jadi matinya. Loncat ke sumur, oleh Allah dipilihkan sumur yang dangkal. Jadi tidak kelelep-kelelep ya, setengah meter. Makanya jangan sekali-kali bunuh diri. Nanti juga bakal mati pada waktunya. Nah sahabat sekalian, kita akan membahas hikmah. Karena orang yang cerdas itu bukan yang bergelar panjang, ber-IQ tinggi, berkedudukan akademik, bukan. Orang yang akyas, orang yang cerdas itu cirinya dua. Banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan untuk sesudah mati. Jadi orang yang paling banyak ngobrol kematian tapi tidak lebay, ya. Kan ada yang ngobrol mati tapi lebay. Misalkan si itunya nggak mau nikah, ya sudah, kalau gitu saya akan mati aja, lebay lah. Tidak boleh ngancam kematian. Tapi ingat mati yang membuat dia sangat serius dengan sisa umurnya dan mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Itulah ciri orang cerdas. Karena mati itu pasti. Tidak ada satupun yang meragukan kematian. Tapi sayangnya banyaknya orang, kalau mendengar orang meninggal, sepertinya yang meninggal itu hanya orang lain. Padahal setiap kali kita mendengar yang meninggal, seharusnya kita siap. Jangan-jangan sesudah ini saya. Lihat Idul Kurban, domba dijejerkan, tenang we, makan enak, dikalungin di sini. Nomor 3, tenang. Lihat yang satu dituntun, pulang sudah jadi mayat, dasar domba, tenang we. Ya. Jangan-jangan kita mirip domba, hadirin. Serius. Allah mengingatkan kematian lewat yang meninggal itu harusnya kita jadi siap. Hak muslim kepada muslim salah satunya adalah mendatangi yang meninggal, bertakziah ke sana agar kita ingat. Kita diperbolehkan ke kuburan tuh agar kita ingat. Boleh jadi sesudah ini kita yang menghuni kubur.